Apa hukumnya jika seorang suami menjilat kemaluan istri? Dan apakah hal itu dilarang dalam agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ditulis di kertas-kertas ini, lumayan banyak. Apa hukum membaca Al-Quran di handphone tanpa wudu? Kalau membaca Al-Quran di mushaf tanpa wudu, itu menyentuhnya tidak boleh. Kalau mushaf itu menyentuhnya, itu tidak boleh bagi orang yang tidak memiliki wudu. Tapi kalau handphone, itu bukan mushaf. Tapi membaca Al-Quran di handphone itu sah-sah saja. Karena di handphone itu dia bukan mushaf. Karena kalau dibuka aplikasinya, baru dia akan kelihatan. Kalau sudah di back, dikembalikan, itu udah tidak kelihatan lagi. Jadi hukumnya boleh tanpa wudu di handphone. Apakah tarekat itu sesat, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Tarekat itu adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tarekat itu bukan hal yang sesat atau bukan bid'ah. Makanya tarekat itu ada banyak ulama-ulama itu mereka bukan membuat tarekat, tapi zikir ala mereka gitu. Misal kalau kita mau belajar Al-Quran, ada yang melalui metode Iqra, ada melalui metode Qiraati, ada pun mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai tarekat. Misal tarekat Syekh Abdul Qadir Jailani, tarekat Qadiriyah, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, tarekat Naqsyabandiyah, Syekh Ahmad Ar-Rifai, tarekat Rifaiyah, Syekh Saman Madani, tarekat Samaniyah, Syekh Ibrahim Ad-Dusuki, tarekat Dusukiyah. Banyak sekali tarekat. Jadi tarekat itu cara berzikir kepada Allah, dia tidak sesat. Mau tanya Pak Ustadz, kenapa disebut Nabi Khidir padahal tidak disebutkan di Al-Quran? Nabi Khidir itu orang yang soleh. Adapun namanya Khidir itu menurut ulama karena Khidir atau Khudr atau Akhdar, Khadra artinya hijau. Itu kata ulama. Khidir atau Nabi Khidir itu kalau dia jalan di sebuah tempat yang tandus, yang kering, itu akan tumbuh-tumbuhannya hijau. Juga apabila Nabi Khidir itu duduk atau lagi tidur di atas jerami yang kering, itu jeraminya hijau lagi. Makanya dia disebut dengan Nabi Khidir. Juga sebagian riwayat mengatakan, dulu ketika Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, itu Nabi Khidir berada di atas sajadah berwarna hijau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, saya pernah berzina, tapi saya tidak menikah dengan laki-laki itu. Saya menikah dengan yang lain. Itu gimana Pak Ustaz? Berzina itu haram. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi kalau kita berzina dan kemudian mengandung, pacarnya mengandung, itu yang dikandungannya bukan anak laki-laki itu, tapi nasab anak itu kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Tapi kalau berzina itu haram, tapi menikah dengan laki-laki yang lain, itu anak itu kalau seandainya dia hamil memiliki anak, anaknya itu bukan nasab kepada bapaknya, jadi dia nasab kepada ibunya.
apakah benar Ramadan 2020 akan terjadi dukhon? Mohon penjelasannya. Ramadan, kan banyak yang mengatakan Ramadan 2020 ini akan terjadi dukhon. Jadi persoalan dukhon atau asap yang tebal itu hadisnya memang ada. Tapi masalahnya di 2020 ini apakah dukhon atau tidak, itu wallahu a'lam. Saya juga tidak bisa memperjelas atau menyatakan benar 2020 ini akan terjadi dukhon. Karena apa? Karena yang terjadi, sesuatu yang akan terjadi, yang terjadi itu rahasianya Allah. Jadi tidak ada yang tahu. Adapun tugas kita waspada, atau tugas kita memperbaiki diri. Mau dukhon mau tidak itu terserah Allah. Tugas kita mendekatkan diri kepadanya. Sibuklah beribadah. Sekiranya memang benar terjadi dukhon, itu memang kehendaknya Allah. Tapi kalau tidak terjadi dukhon, itu juga kehendaknya Allah. Tugas kita tawakal, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya jika seorang suami menjilat kemaluan istri? Dan apakah hal itu dilarang dalam agama? Terima kasih. Hukum suami menjilat kemaluan istri itu kalau dia kembali ke asal hukumnya itu makruh atau bisa jadi haram karena itu menjijikkan. Kalau dia menjijikkan itu haram. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya janda anak satu dan umur saya masih 20 tahun. Apakah saya masih pantas mendapatkan laki-laki yang mau menerima saya apa adanya, laki-laki yang baik yang dekat dengan Allah? Al-khabithatu lil-khabisin wal-khabithuna lil-khabithat. Perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk dan laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Wa thayyibatu lit-thayyibin wa thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, perempuan yang laki-laki yang baik juga untuk perempuan yang baik. Jadi kalau kita meskipun janda, ini kita doakanlah mudah-mudahan bentar lagi mendapatkan jodoh, amin. Jadi kalaupun kita janda dan kita mau mendapatkan laki-laki yang baik, yang soleh, itu bisa-bisa saja. Tapi terlebih dulu kita solehahkan diri kita. Kalau mau laki-laki yang baik, maka memperbaiki dulu diri kita. Kalau kita laki-laki mau perempuan yang solehah, kita harus menjadi orang yang soleh dulu. Kalau perempuan mau laki-laki yang soleh, dia harus solehah dulu. Karena seperti yang tadi, laki-laki yang soleh buat perempuan yang soleh, laki-laki yang buruk buat perempuan yang buruk. Jadi perbaikilah diri dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau bertanya, bagaimana caranya belajar istiqomah? Terima kasih. Istiqomah itu berat. Kalau mau istiqomah, jangan mulai dari hal yang besar. Jangan malam ini sholat tahajud 1000 rakaat, besok malam tidak ada. Jadi istiqomah itu mulai dari hal yang kecil. Malam ini 2 rakaat, besok 2 rakaat, besok lagi 2 rakaat. Jadi terus istiqomah. Jangan istiqomah mulai dari hal yang besar. Istiqomahlah mulai dari hal yang kecil. Setiap pakai baju baca bismillah, istiqomah. Setiap masuk rumah baca bismillah, istiqomah. Setiap naik motor baca bismillah, istiqomah. Istiqomah kuncinya harus kita mulai dari hal yang kecil. Karena istiqomah itu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa boleh jika makmum sholat jamaah tidak membaca apa-apa dalam sholatnya, tapi hanya mengikuti gerakan imam? Kalau bermakmum, kita mengikuti imam, tapi bukan mengikuti gerakan, mengikuti juga bacaan. Allahu Akbar. Kita di belakang jadi makmum, Allahu Akbar.
ketika imam membaca doa iftitah, kita juga membaca doa iftitah. Tapi ketika imam membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jangan baca Fatihah, dengar dulu bacaan imam. Tapi ketika imam selesai baca Fatihah, baru kita membaca Fatihah. Jangan diam, karena sholat itu kita mengikuti imam. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Tapi imam baca Fatihah, tunggu. Selesai imam baca Fatihah, baru kita baca Fatihah. Apa hukumnya jika sholat subuh tidak pakai kunut dengan alasan gak hafal bacaan kunut? Apa masih sah sholatnya? Mazhab Imam Syafi'i, kunut itu termasuk ke dalam sunnah aba'at. Kalau kita meninggalkan sunnah aba'at, maka diganti dengan sujud sahwi. Tapi tidak berlaku bagi yang tidak hafal. Karena yang tidak hafal, itu permasalahannya lain lagi. Ini menurut mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hambali dan mazhab Maliki itu tidak kunut. Yang kunut adalah mazhab Syafi'i. Dan kalau mazhab Syafi'i, bagi kalian atau kita semua, terutama ini yang bertanya, kalau kamu atau kalau kalian bermazhab Syafi'i kemudian tidak hafal kunut, itu persoalannya lain. Karena yang tidak kunut atau yang diganti dengan sujud sahwi, itu mereka yang lupa kunut, bukan yang tidak kunut, tapi yang lupa kunut. Kalau lupa, ganti dengan sujud sahwi. Ya, jadi ini dulu pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Allah Maha mengetahui. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.